Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa tadarusnya ya. Membaca doa dimulai, membaca doa selesai. Hari Jumat tanggal 9 April 2021 kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, bahasa. Siswa dapat mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, IPA. Siswa dapat menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah SBDP. Siswa dapat mengetahui gambar-gambar dan bentuk 3 dimensi. Pembahasan Ibu yang pertama hari ini adalah penokohan atau perwatakan. Peristiwa dalam suatu cerita dialami oleh pelaku atau tokoh cerita. Tokoh cerita satu dan tokoh lainnya tentu tidak sama, sebab masing-masing tokoh itu mempunyai watak. Pemberian watak pada tokoh tersebut dinamakan perwatakan. Pengarang dapat mengemukakan watak tokoh dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Sifat dasar tokoh dalam cerita dapat diceritakan secara langsung. Contohnya menyebutkan bahwa tokoh tertentu mempunyai kebiasaan yang buruk seperti suka marah, kasar, serakah, dengki, dan sebagainya. Sementara itu, tokoh yang mempunyai kebiasaan yang baik, penyebutannya seperti bijaksana, suka menolong, rendah hati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Watak tokoh dalam cerita disajikan melalui pikiran, percakapan, dan tindakan atau tingkah laku tokohnya. Dalam metode tidak langsung, pengarang mengharapkan pembaca dapat menyimpulkan sendiri watak tokoh melalui ucapan dan tingkah laku tokoh yang bersangkutan. B. Pesan moral dalam sebuah cerita. Pesan moral atau amanat adalah ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca yang terkandung dalam sebuah cerita. Untuk menemukan pesan moral dalam sebuah cerita, kita harus membaca seluruh cerita. Untuk memudahkanmu mengetahui dan menentukan sebuah amanat, kamu dapat memahami beberapa ciri amanat berikut. Biasanya, amanat terdapat di akhir cerita di mana pengarang ingin menyampaikan pesan moral melalui tingkah laku tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Amanat juga dapat diungkapkan penulis cerita secara eksplisit atau jelas melalui seruan, nasihat, peringatan, anjuran, atau larangan yang terdapat dalam cerita. Pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan gaya dan gerak. Konsep gaya yang mempengaruhi gerak benda dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat berbagai macam peralatan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit adalah salah satu jenis tuas yang pengukit dengan poros atau penumpu di bagian tengah. Gerak naik dan turun pada jungkat-jungkit dipengaruhi oleh gaya yang diberikan oleh kedua anak secara bergantian. Kedua anak memberikan gaya dorong dengan hentakan kakinya. Hubungan antara gaya dan gerak pada jungkat-jungkit adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat menimbulkan terjadinya gerak. 2. Semakin besar gaya, semakin cepat gerak yang terjadi. Yang ketiga, keseimbangan terjadi jika besar gaya di sebelah kiri dan di sebelah kanan titik tumpu besarnya sama. Yang kedua, ketapel. Ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu. Sebuah ketapel biasanya terbuat dari kayu dengan 2 karet yang diikatkan di 2 sisinya. Tarikan yang diberikan pada karet ketapel dan dorongan yang diberikan pada batu merupakan salah satu bentuk gaya.
Gaya yang diberikan menyebabkan batu kerikil bergerak terlempar ke depan. Semakin kuat tarikan, semakin jauh kerikil terlempar. Hubungan antara gaya dan gerak pada model ketapel adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya pegas dapat menimbulkan gerak. Yang kedua, semakin besar gaya pegas, semakin cepat batu melesat. 3. Alat timba, kerekan bendera, dan mesin jahit. Cara kerja pada kerekan bendera sama dengan cara kerja pada timba air. Tali yang ditarik akan menyebabkan bendera atau ember bergerak ke atas. Pada mesin jahit, pada saat papan dikayuh, mesin diinjak, maka roda jahit akan berputar seperti saat mengayuh sepeda. Hubungan gaya dan gerak pada timba, kerekan bendera, dan mesin jahit adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya berupa tarikan menyebabkan gerak ke atas pada alat timba dan kerekan bendera. 2. Gaya dorong pada mesin kayu menyebabkan gerak pada mesin jahit. 3. Semakin kuat tarikan, semakin cepat timba maupun bendera sampai ke atas. Yang keempat, semakin cepat papan kayu, semakin cepat mesin jahit bergerak. 4. Model traktor sederhana. Prinsip kerja traktor sebenarnya sama dengan kendaraan pada umumnya. Hubungan gaya dan gerak pada traktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya berupa tarikan atau dorongan menyebabkan gerak pada traktor. 2. Gaya pada traktor yang sebenarnya berupa gaya mesin. 3. Gaya dapat mengubah arah gerak yang diatur oleh kemudi. Pada pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk karya seni rupa. Karya seni rupa dikenal sejak lama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan dimensi atau ukuran, bentuk karya seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 1. Seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bentuknya berupa bidang. Contohnya adalah lukisan, karikatur, batik, ilustrasi, dan grafis. Contoh karya seni rupa murni yang berbentuk 2 dimensi adalah lukisan. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat dipelajari dan dipahami anak-anak. Untuk tugas dikerjakan tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Dua-duanya bagian A ya, disalin di buku tulis jawabannya saja. Setelah itu difoto lalu dikirim ke Ibu ya. Itu saja dari Ibu, tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.